Waris pasti pingin yang paling besar. Gimana saya mau kayak gini? Aku buka lagi, aku kira kredensial sama, premi 300 juta. Tapi UP-nya aku bikin cuma 1,5 miliar. Tahun pertama sampai tahun ke-8 ini kan 5M terus. Prudensial tahun pertama contoh dia meninggal dunia banyak, mungkin cuma 1,5 plus mungkin cuma 200 juta, 1,7. Tapi komposisi kita, server kita lebih besar, servernya besar, preminya kecil. Sama dia mungkin contoh ya perbandingan, mungkin dia premi 200, server 100, punya kita mungkin kebalik 100, 200. Nah, akhirnya sampai tahun ke-8 nih kita kalah. Akhirnya ini cuma mungkin ya tahun ke-8 ini cuma 4,8. Di sini 5M. Nah, akhirnya tahun ke-9 mulai nih muncul. Misalnya ini 5,5 di Prudensial udah 6M. Ini aku bandingkan investasi yang sama-sama 15%. 15%. Tahun ke-10 contoh ini 6M, Prudensial sudah mungkin 7M. Mulai gapnya mulai banyak. Sampai aku lihat tahun ke-75 atau orang meninggal dunia, mungkin nih ini mungkin 10M, di sini mungkin sudah 15M. Sudah semakin gapnya semakin besar lagi. Oh, aku sudah tahu. Oke. Nasabahnya termasuk AIA sama Prudensial ada plus minusnya. Tak cerita ya. AIA ini, misalnya sekarang saya susu umur 52 tahun, contoh 52 tahun. Susu di AIA, amit-amit umur pendek masuk AIA tuh. Karena umur pendek lebih untung, Prudensial nggak bisa. Umur pendek rugi di Prudensial. Tapi kalau umur panjang masuk Prudensial tuh. Karena investasinya lebih sudah anak itu lebih banyak. Aku gitu, ya ke bisnis. Sekarang gini aja Sul, sekarang susu udah misalnya waktu, jadi kan kalau pas 8 tahun kemudian kan masih menang di AIA nih. Berarti kan umur 9 tahun baru menang di Prudensial. 82 plus 8 itu umur 60 tahun. Jadi maaf Sul, dengan kata lain, kalau susu bertahan hidup tapi kalau sebelum 60 tahun meninggal dunia, ya itu yang bisa saya tahu. Ya sekarang tinggal susu pikir aja, logika susu orang umur 60 tahun sudah ini kok belum. Ya susu, mohon maaf susu lihat aja susu yang teman-teman orang tua zaman sekarang susu umur 60 masih kuat apa enggak? Begitu aja sih. Itu yang bisa ketahui dari akhir Prudensial. Dia, oh gitu ya. Nah logika tuh umur 60 masih kuat, masih bisa hidup lah. Oh berarti kalau susu masih ikut di Prudensial. Ya rugi kalau susu ikut di AIA. Akhirnya dia ngomong ini, Rek. Tapi penjelasanmu ini saya salah. Karena saya ditanya agennya, dia cerita ya kalau saya meninggalnya umur tahun pertama berarti 5M plus investasi. Kan asuransi gitu. Dia ini orang sudah asuransi dia punya polis sudah banyak 15 atau 20 dia punya polis. Jadi situ dia tahu betul. Aku enggak. Aku baca sendiri di polis kayak gini. Di ilustrasi bukan kayak yang seperti itu ngomong. Ada mungkin. Coba kita cek besok kamu ada waktu ya. Aku panggilkan agennya. Dari bank agennya. Ya, ketemu. Aku masuk gini coba. Kalau kita mau ngetes nih agent, aku nyamar jadi nasabah, nyamar jadi susu punya pengaal. Jadi jangan ngomong agent. Kalau ngomong agent takutnya dia jujur. Aku kan ingin tahu susu, dia jujur apa enggak. Siapa tahu nih dia jelas tinggi susu salah. Aku nyamar sebagai nasabah aja. Aku nyamar sebagai nasabah. Agentnya terakhir, sama dengan yang aku tanya susu. Dia kaget. Loh, masa dulu kamu ngomong kayak gini? Ya benar Pak, saya ngomong kayak gini. Oh berarti kalau tahun pertama ya dapatnya 5M aja, dapat investasi. Oh enggak, kecuali investasinya sudah melebihi dari 5M baru dapat lebih. Oh gitu ya, masa sih? Jangan kamu salah, panggil manajermu. Saya pernah dengan manajernya. Jadi
istilahnya yang tanggung jawab di asuransi siapa yang kayak tinggi, ambil lagi. Akhirnya yang pendirinya jelasin sama dengan yang saya jelasin. Wih, loh, masa sih kayak gini? Iya kayak gini. Tapi saya ini sudah salah sangka. Ya udah, polisku saya mau batalin. Pantas kenapa dia ngotot? Karena pada saat posisi ini dia selesai. Polisnya belum sebulan. Akhirnya apa? Dia free loh polis itu. Jadi gini, kita sebagai agent memang tidak boleh perlukan polis. Aku juga punya maksud, bukan maksud dia freelance, katanya itu cuma punya maksud itu loh tujuannya. Plus minusnya kayak gini. Kalau kamu merasa di polisial untung ya kamu ikutin. Kalau kamu merasa AIA lebih untung kita ikutin. Aku nggak akan menjelek-jelekan AIA, nggak akan meninggikan potensial. Ya udah standar. Aku anggap aku sebagai nasabah juga di posisinya susu. Akhirnya dia, iya, kamu salah kalau mau ngambil. Di freelance polisinya. Rek, buatin, aku mau ikut kamu. Angka aku kan 300 juta. Aku buatin berapa? 500 juta. Gak tahu kan? Aku sudah capek-capek pulang pergi. Ya aku 500 juta aku bikin. Aku datang 500 juta. 500 juta aku bikin. So, 500 juta dapat UP. Anggap ya, misalnya main-main anggap misalnya 12M berapa? 12M. Wah, Rek, kalau 500 juta ini berat, Rek. Tidak bisa 500 juta. Saya tahu dia ini pengusaha, pasti mampu. Karena saya tahu dia pasti mampu, saya ngepet di 500 juta. Saya ngomong gini, susu kan bingung nih, mau 500 atau 300. Tapi kan susu kan pasti akan ikut. Iya, Rek. Tapi saya masih bingung yang mana. Gini, namanya kita bikin polis asuransi, apalagi asuransi jiwa, butuh proses. Pertama, asuransi harus dicek dulu kita punya kesehatan. Kedua, dia kan cek susu ini orang kaya apa enggak. Kalau susu ini bukan orang kaya, dia akan ngasih. Loh, kok bisa gitu? Ya karena aku mau aja pede. Karena Prudential satu-satunya asuransi yang pada saat nasabahnya berdiri dalam masa 1 tahun akan cair. Asuransi lain belum tentu. Ngomong gitu. Masa sih? Baca di dunia Indonesia ini loh, pengecualian bunuh diri dalam kurun waktu kurang dari setahun, berarti setahun kan cair. Terus apa hubungannya orang kaya? Ya gampang masuk. Saya kasih contoh ya. Gini. Sekarang susah, aku UP 12M. Terus mau nggak kalau terus bunuh diri? Gila, Rek, ngapain bunuh diri orang 12M? Kenapa? Susu orang kaya. Coba ya, susu kita nih gelandangan. Kamu nggak bunuh diri, tak kasih 12M, itu keluarga bisa hidup sehat. Dia bisa tahu. Kenapa? Dia merasa dia tak akan bisa dapat 12M. Kenapa? Prudential jangan itu supaya jangan ada mafia asuransi. Oh gitu ya. Prosesnya lama. Nah, belum itu cuma susu diterima tuh. Kalau susu mau terima susu saya bukti aset, saya harus membuktikan susu orang kaya. Jadi kalau susu bisa membuktikan susu orang kaya, Prudential pasti akan susu mengambil UP 100M dia bisa dikasih. Karena jadi aku bikin kepala ini barang ini barang susah. Kalau barangnya, karena logika manusia barang kalau semakin gampang didapat dia akan istilahnya mengacuhkan. Kalau barang ini barang susah dia pasti akan serius. Loh gini susu tangan aja 500 juta. Kenapa? Karena kalau susu tangan 500 juta kan susu mikir nih mau yang 300, 500. Nah susu kita masukin 500 juta. Prudential cuma mikir-mikir supaya mikir-mikir Prudential dan susu sama sejalan. Ditentukan, oh ya, UP 500 juta, premi 500 juta disetujui. Ya udah kalau disetujui, tinggal susu tinggal ada pilihan langsung bayar atau mau diambil ke 300. Tapi kalau saya masukin 300 juta, terus kita diproses nih, diterima 300 juta. Susu mau upgrade ke 500 juta, nunggu lagi. Polisi pikir lagi. Kalau downgrade langsung bisa saat itu juga. Upgrade belum tentu. Oh gitu ya, berarti yang mana? Yang 500 ini ada larangan, saya masukin. Itu cuma dari produk ini aja.
aja keyakinan potensial lebih hebat daripada asuransi lain yang produk kita aja. Yang selanjutnya hubungan, itu paling penting. Saya ketemu orang gak selancar kayak dia, mungkin karena dia kenal sama saya. Saya ketemu ada saudara juga tapi saudara jauh. Di pikiran dia ngomong gini, iya kalau kamu masih stay, kalau kamu sudah nggak stay itu gimana? Ada kayak gitu juga. Nah, akhirnya dia nggak tahu, dia nggak mau closing gara-gara apa, tapi harus terjadi hubungan. Nah, jangan hubungan gimana? Ya aku bisa gini, misalnya ini aku punya frustrasi, dapat kemarin di sisi kayak di berantem, aku tolong dia. Misalnya aku gituan, ngomong aja, aku jadi top agent, ngomong aja dia nggak tahu, yang penting tujuan prestasi kita. Aku juga dapat top agent, jadi aku dapat penghargaan tertinggi di Prudential, aku diberangkatkan ke Edinburgh sama London. Cici mau titip apa? Nanti aku beliin sekalian di sana. Aku mau gitu, supaya pertama yang di info apa sih? Aku berprestasi, kedua aku masih di Prudential. Misalnya dia ngomong nggak titip apa-apa, ya udah aku beli oleh. Pulang tak samperin, walau nggak ngomong Prudential pun nggak apa-apa. Tapi yang penting apa? Hubungan. Suatu ketika pikirannya terbuka, dia hubungi aku, kayak gitu. Intinya cuma kita aja menjaga hubungan, kayak gitu aja. Jadi karena pernah dengan cerita yang kasus yang leader saya CRN yang UP 209 itu pun itu 4 tahun jaga hubungannya. Terus aku pernah dengan cerita CRN pernah cerita ada satu agent dia pernah mau closingin temannya di teman dekatnya ditawarin UP, temannya nggak mau, kalau temannya masih ngapain bikin UP. Temannya ini pergi ke Bangkok ngomong sembahyang, pas mau nyebrang jalan ada bis kencang nabrak depan itu belakangnya. Tapi yang penting ini 2 orang di depannya 2 orang belakangnya langsung mati pada saat itu juga. Dia kaget, dia ngomong, syukur bukan saya tapi orang lain. Langsung teringat apa? Anak-anaknya. Oleh aku mati saat ini, anak-anakku gimana? Akhirnya karena kita nggak tahu loh, yang buka pikirannya siapa, bisa kejadian atau temannya, dia lihat temannya sakit terus dia buka pikiran apa sih? Dia hubungi siapa? Itu intinya. Jadi di bisnis ini nggak bisa gagal. Gagal kalau kita berhenti. Kalau kita terus jalan yang namanya terus pasti sudah akan ada tuayannya. Akhirnya kita telepon loh. Kamu masih di Prudential? Masih. Besok ke rumah saya ya. Oh iya. Dia ngomong, dia cerita, aku bikin UP. Akhirnya berapa? 100 miliar dia bikin UP. Langsung selesai. Orang udah kayak gitu, gak ada HO-HO-an. Mau berapa? 100 M, saya bikin nih, cocok kan selesai. Aku coba ya kalau dia dulu, akhirnya gak bertahan. Aku mikir, coba dulu CR ini menyerah. Pada saat prospek, dia gak dapat TPS 1,8 tuh kalian dia nah itu bisa 3 rumah loh itu TPS 1,8 miliar itu. Nah, akhirnya apa ya, harus stay. Nah, terus yang selanjutnya setelah kita punya kunci kita bina hubungan, habis itu backhanding. Aku dulu kalau jualan asuransi ya udah ketemu orang bicara soal preminya mau berapa, ya memang nggak salah tapi nggak akan maksimal. Pertama dari segi kita punya omset nggak akan maksimal, dan nasabah juga dia akan rugi. Karena kenapa? Kalau nggak sesuai dengan dia punya lifestyle, rasa dia resiko. Contoh dia ini orang kaya, uang jiwa cuma 50 juta, meninggal dunia anaknya ngurusin 50 juta. Ya anaknya sama istrinya nggak kerasa apa-apa, akan merasa asuransi yang nggak ada manfaatnya. Itu yang aku tekankan sekarang di dalam pikiran, harus fact finding yang lebih kuat lagi dengan nasabah untuk mengetahui pertama dia punya kemampuan seberapa, dan fact findingnya ini akan berubah yang cara presentasiku. Kalau jadi misalnya gini, aku ini fact finding sama orang, aku tanya biasanya, loh, saya kalau kerja bisnis kan punya uangnya ini diapain? Dia ngomong, saya suka main di properti.
Ya udah, berarti kan properti ini nih, hartanya dia, yang mungkin dia nih sayang-sayang. Ya udah, aku akan presentasi tentang sakit kritis. Karena aku menurut Ali, namanya manusia kan kita nggak tahu 10 tahun kemudian akan terjadi apa. Properti ini kan AI punya sekarang, bisa juga kan hasilkan passive income. Misalnya AI sewa-sewa kan passive income. Tapi properti ini bisa berpindah tangan kalau terjadi risiko yang sakit kritis itu. Karena kalau sampai terjadi risiko kayak gitu, kan AI kan dia ngomong nggak suka simpan uang, suka main properti. Berarti kan AI nggak punya cash money. Cash money AI kan terbatas, terjadi risiko. Terus akhirnya dokter minta 5M, AI punya cash money nggak cukup sampai 5M. Apa yang terjadi? Apa sih kan jual properti? Masalahnya properti itu nggak liquid. Contoh harga 5M, dijual butuh uang, dijual 5M nggak akan laku. Apalagi zaman sekarang. Pada saat orang mau TA gini, orang nggak nyimpan tuh dananya. Nah, kita kan nggak tahu kita sakit pada saat zaman apa. Kalau pas kita sakit pas zaman ini, ya sudah, properti mungkin lakunya cuma 2M dari asal 5M, tapi yang rugi. Nah, gimana caranya? Misalnya nih, AI punya properti ada, misalnya ada angka 10 miliar. Nah, dari properti ini, AI titip dua, kalau misalnya umurnya sudah lumayan tua, 20 sampai 30%. Itu di prudential. Misalnya titip 3 miliar di prudential. 3M ini nggak perlu langsung kasih 3M. Terserah mau dicicil 10 tahun, 15 tahun, terserah. Ada dari 3M ini bisa menghasilkan 10M lagi. Jadi ini sih cuma ilustrasi ya. Ini jadi kita sebelum sampai kita harus coba hitungin kalau dia CCB tuannya berapa, dia harus invest berapa. Nah, jadi misalnya dari resiko sakit kritis, yang ini nih aman. Ini kan sisa mungkin sisa 7M. Ini tetap aman, ini periksa aman. Terusnya keluar lagi dana 10M. Supaya apa? Bayar dokter. Ini tetap aman, itulah bukannya asuransi untuk memprotek AI punya aset, tapi asetnya nggak perlu dikeluarin semuanya, yang sedikit aja dari sini. Nah, bisa kayak gitu perlindungan aset. Itu kan sudah standar lah, tergantung cara penyampaian kita kayak gimana. Ya kita yang punya kreativitas sendiri. Yang kedua, misalnya tanya dia, ini keluarga muda, keluarga yang baru bangun. Ya, tapi kalau keluarga muda, dan dia kan pasti pertama asetnya ya mungkin rumah ini aja, belum punya lagi aset lain. Kalau habis cerita kayak gini, aku rasa ya mungkin belum terlalu masuk ya, mungkin. Dan dia memang udah punya aset. Akhirnya apa yang aku coba nyari, aku cuma cari kalau misalnya dia sudah punya anak. Kalau muda kan pasti kan mungkin punya anak. Tapi kan anak ini kan yang sangat dicintai. Aku tanya dulu kan, orang tua pasti cinta lah sama anaknya. Ya mungkin enggak. Sama istrinya mungkin belum tentu, anaknya mungkin cinta. Gak bercanda. Nah, akhirnya yang aku cari istrinya ini, anaknya. Anak dan istri, sorry. Nah, aku sudah gini. Dari pengeluaran kamu berapa satu bulan? Bisa nih ngomong pengeluaran itu ini 10 juta. Nah, pengeluaran ini 10 juta dipakai buat apa sih kok? Ya pastilah buat bayarin supir, pembantu, anak sekolah, makan dan lain-lain. Saya kok udah kasih 10 juta, aku cuma kasih 5 juta. Apa yang terjadi? Mungkin lifestyle-nya akan turun kok. Dulu punya supir dipecat, pembantu punya 5, jadi cuma 1, apa bahkan dan pembantu. AC dulu, zaman dulu nyala terus, akhirnya cuma dimatiin karena hemat, harus hemat. Anak yang mungkin dulu sekolah di sekolah internasional harus pindah sekolah di sekolah yang biasa. Karena kenapa? Untuk nyukupin 5 juta. Kalau dulu
punya lifestyle 10, baru jadi 5 juta. Nah, kuncinya ini kok. Kuncinya 10 juta ini. Jangan sampai ini turun dari 10 jadi berkurang sehingga lifestyle yang menurun. Kalau lifestyle turun, kasihan tuh anak istri kita. Nah, kenapa sih lifestyle bisa turun? Resiko-resikonya. Kan kenapa kita mesti dengar tuh bahasa dulu ada papanya hidupnya enak, papanya sakit atau cacat atau meninggal dunia turun. Karena mereka nggak punya tabungan yang aman sebesar 2 miliar. Loh, kenapa mesti 2M? Karena gini loh, kalau lo punya 2 miliar tabungannya aman 2 miliar ini, misalnya nih ibu rumah tangga, kalau punya istri nggak kerja, ini bisa deposito kan? Aku bisa ngomong deposito, tapi nanti kalau misalnya dia ngerti aku arahnya ke BIA. Tapi ngomong aja yang deposito biar orang gampang terima. Nah, kalau dengan bunga 6%, jatuhnya berapa? 120 juta per tahun. Akhirnya berapa? 10 juta per bulan. Ini loh buat utang ini. Nah, sekarang masalahnya cara kumpulin 2M ini secara, kalau bisa terjadi resiko, cara kumpulin gimana? Secara cepat, murah, gampang, pasti. Misalnya nih, zaman orang konvensional kan tabung mana? Bank. Misalnya dia mau kumpulin 2 miliar kalau tabung di bank. Nabung 1 sampai 10. Berarti dia harus nabung 200 juta selama 10 kali. Akhirnya dapatnya 2 miliar di sini. Tapi kalau yang pertama dari soal tabungan 200 juta. Yang kedua, misalnya yang amit-amit, kan ada yang tahu risiko 1 sampai 10 tahun apa yang terjadi. Misalnya amit dari risiko meninggal dunia di pencari nafkah di tahun kedua, apa yang terjadi? Maka bank akan ngasih uang 400 juta plus bunga. 400 juta ini kalau diterima sama istri anak koko, ditabungkan di deposito, tidak sampai 10 juta. Akhirnya apa? Minta yang ngomong, kebiasaannya turun. Punya rumah besar, akhirnya jual rumah besar pada rumah kecil supaya hemat listrik. Nah, ini kalau di Prudential dia mencari produk baru untuk khusus untuk keluarga yang baru mulai merintis, dia punya keluarga. Di Prudential nggak perlu nambung 20 juta, cukup 20 juta per tahun. Pertama dari segi nabung, sini cuma 20 juta. Pasti lebih ringan yang ini cuma yang ini. Yang kedua, baru nabung sama, baru nabung 2 tahun dari resiko meninggal dunia. Ahli waris cuma berapa? 2 miliar kondisi. Nah, berkokok nabung yang pertama sampai kedua untuk memastikan 10 juta ini lebih gampang mana dan lebih pasti mana. Kalau yang soal lebih gampang pasti yang namanya ini kok. Pasti lebih pasti ini. Kalau dia resiko dasar kamu gimana? Ya aku cuma implementasi kayak gini aja supaya orang nanti orang mikir Prudential asuransi kayak gimana cara mainnya. Orang mikir terus orang ngomong bagus mana, kalau dia ngomong bagus Prudential ya udah, kemungkinan besar pasti closing. Karena titik orang ngasih kita data, kalau kita ngasih contoh gini, kita belum cerita apa-apa, kita minta data ke orangnya, belum presentasi, belum paling data ke orangnya, kita buat ilustrasi, kita terangin ilustrasi ke orangnya, belum closing. Tapi kalau kita sudah presentasi kayak gini dan dia lihat, oh ternyata bagus ya, terus dia mau kasih kita KTP, itu 90% closing.
ini sudah kita tahu prosesnya apa enggak dari awal kita sudah kayak gini. Nah, masalahnya nggak semua orang aku praktekkan bisa. Masalah gitu. Karena kenapa? Hard bottomnya, nasabah juga punya hard bottom. Bukan cuma agent. Ya, kita kan nggak tahu. Mungkin angka 2M ini mungkin udah ada. Kita kan nggak tahu. Ya tuh kamu perlu rekening. Atau aku pernah juga ketemu kemarin aku ketemu nasabah. Aku cerita tentang asset creation. Kemarin aku udah perlu dapat ilmu lagi. Jadi, teman-teman, di Prudential ini enaknya bisnis yang kalau kita mau, kalau bisnis kan pulang barang, perlu modal. Di Prudential satu bisnis yang kita pulang barangnya tuh dapat dari uang. Pulangnya mana? Di sini. Datang di sini, power day, acara sebenarnya, dengarin pembicara ngomong. Dia keluarin ide, terasa, kok masuk akal ya idenya. Udah pakaian. Kemarin itu aku dengar dari Chairman Lam, dia ngomong, dia ceritanya aku ide dia jualan. Nah, aku rasa, idenya kok bagus ya. Nah, dia cerita gini, kita ini ada punya planning plan baru nih, Ci. Nah, misalnya di sini kan kerja dari muda, terus bisa bisnis, bisa kerja, akan punya uang. Setelah punya uang, apa yang lakukan? Aset. Ya kalau properti, deposito, pasti kan akan dijadikan aset. Nah, ujung-ujungnya aset ini mau diapain? Ujung-ujungnya kalau dia masih akan saya kembangin, akan saya belikan aset baru. Akhirnya diapain aset ini? Pada akhirnya akan diwariskan pasti. Kalau mohon maaf, ini dari resiko yang dunia pasti aset ini akan diwariskan. Oke, anak biji. Nah, contoh punya warisan 200 miliar, punya 2 anak. Orang yang nggak tahu plan ini, anaknya pasti dapat 100 miliar. 100 miliar. Plan yang aku survei, cici ini kayak gini. Plan ini nggak semua orang tahu, hanya agent profesional yang tahu. Dia ngomong gitu, jadi dia ternyata hanya agent berlisensi dan agent profesional yang tahu. Ini plan ini profesional nggak boleh ke semua agent. Jadi nggak semua agent tahu plan ini kayak gini. Nah, gimana? Nah, misalnya kan 200M, punya aset 200M. Nah, dan 200M ini ambilin 10%. 10% masukin berarti sekitar 20 miliar. Titip ke perusahaan asuransi. Ini kan perusahaan asuransi, bukan Prudential, perusahaan asuransi. Dan untuk proyek ini, perusahaan itu bisa menciptakan aset baru sebesar 200 miliar. 20M ini terserah, mau dicicil terserah, atau mau di store langsung ya terserah. Tapi jangan khawatir dengan biaya asuransinya, karena kalau isi 20M ini masukin di perusahaan asuransi, biaya asuransi dibayar oleh investasi ini sendiri. Jadi uang ini cuma dititipkan aja, didiemin aja, kayak kita tamu deposito, keuntungannya bunga. Kalau di sini dapat aset baru 200M, sesuatu jadi risiko meninggal dunia, maka 200M ini cair, 20M ini dikembalikan, sisanya seperti 40, totalnya 400. Nah, akhirnya anak pertama dapat 200, anak kedua dapat 200 miliar. Kayak gini ceritanya. Nah, terus, kenapa sih harus di Prudential bukan di perusahaan asuransi lain? Nah, kalau dia cerita, karena Prudential ya udah punya aset, tunjukin untuk investor, RBC-nya berapa, dan premi yang
Nah, aku bisa ngomong gini, coba bisa lihat lah, framing itu dibandingkan dengan asuransi lain. Kenapa framing Prudential lebih banyak dibanding yang lain? Karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada Prudential tinggi. Karena ibarat bank, Prudential bank, kayak bank BCA gitu loh, banyak nasabahnya. Karena apa? Pasti kan keamanannya. Jadi kalau misalnya DC mau titip aset 100 juta, 200 juta, apa H2R, itu nggak apa-apa di semua perusahaan asuransi, nggak apa-apa bisa aja. Tapi kalau titip yang bunyi sudah 5M, 10M, kayaknya di Prudential yang bisa menjamin. Kayak gitu. Ya, aku stay gini berdirinya ke dia. Ternyata dia ini dia ngomong hubungan dia sama anaknya kurang bagus. Aku langsung kaget, Pak. Akhirnya salah presentasi. Nggak masuk kan di kepala dia kan ngapain perusahaan aku warisan segini banyaknya. Nanti anakku malas. Mau sekarang aja tak suruh kerja aja malas-malasan. Dia kan dia pikir papanya kaya soalnya. Jadi ya gitu anak-anak. Karena pikir papanya kaya, akhirnya kayak gini malas-malasan. Makanya terus dia lagi tambah malas lagi dia. Kenapa? Findingnya salah. Akhirnya gagal. Tapi tidak apa-apa. Ntar datangi lagi, kita coba lagi yang lain. Ya kayak gitu udah trial dan error. Kita gagal. Akhirnya kalau aku tuh sekarang gagal. Oh aku tahu nih gagal tuh di mana. Kalau kita nggak tahu kita gagal tuh kita salah di mana, ya itu buat kita pasti down. Karena kita nggak tahu apa yang mesti diperbaiki. Ternyata oh salah presentasi aku. Kayak gitu. Kayaknya banyak presentasi yang ada tadi tergantung dengan itu kondisi kita punya nasabah. Kayak gitu. Nah, terus step selanjutnya apa? Setelah udah presentasi, kalau dia oke ya otomatis ada HO. Tapi yang aku mau kasih tahu ke teman-teman, kalau presentasi ini bagus dan mengenal dia, sebenarnya HO itu hampir tidak ada. Gak ada HO-nya. Saya pikir-pikir dulu. Saya nanti kajian lagi ya. Terus kita telepon, nggak bisa diangkat. Karena kenapa? Itu presentasinya sudah menarik. Kita ini dikasih kesempatan ketemu dengan nasabah satu kali. Kita nggak buat suatu cerita yang bagus, yang dia merasa mengena di hatinya. Nextnya lagi, jangan harap bisa ketemu lagi. Kalau orangnya sibuk, udah dia merasa nggak tertarik, ngapain aku sih ketemu dia lagi? Akhirnya apa? Telepon dari angkat. Kayak gitu. Salah di tempatin sama di presentasinya. Tapi kita harus tetap bersyukur. Jadi misalnya nih, aku semua ketemu nasabah berdoa. Setelah pulang, ya harus berdoa lagi tuh, ucapin syukur keluar. Jangan hanya closing baru berdoa. Kan gini, aku cuma logika aja. Jadi misalnya nih, Tuhan ini manusia, logika. Dia kan mau kita ini harus sembahyang berdoa ke dia tiap hari. Dikasih closingan lupa, nggak berdoa. Nggak closing baru berdoa, minta petunjuk. Apa yang Tuhan lakukan? Yang penting nggak tak kasih closing supaya kamu tiap hari berdoa. Kalau tak kasih closing kan kamu nggak berdoa. Jadi apa yang lakukan? Closing nggak closing? Ya lu tak berdoa, ucap syukur. Ucap syukur. Karena aku pernah dapat quote yang bagus ya di aku ngobrolin terus baca-baca, dia ngomong gini, when God bless you financially, don't just upgrade your standard of living, but you must upgrade your standard of living. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, jangan hanya memperbesar kita punya lifestyle kehidupan. Dulu punya rumah kecil, sekarang punya rumah besar, mobil semua satu, sekarang punya mobil 10. Tapi loh, pemberian ini ke orang-orang loh, kamu harus upgrade juga. Karena itu kamu dicobain sebenarnya. Karena gini, aku percaya Tuhan ngasih kita berkat supaya bisa memberkati orang lain. Loh, kalau misalnya, jadi kan ini Tuhan mempercayakan dia punya harta kekayaan investasi kita supaya kita jadi berkat. Lah kalau dia sudah kasih segini, terus kamu kasih cuma segitu, apa alasan Tuhan untuk nambah lagi berkatmu? Ya udah nggak ada, karena kamu punya standar pemberian gitu aja, kan ya berkatmu gitu aja. Makanya kalau di kerja aku kan namanya ada perpuluhan, ya itu tuh paling tantang. Kamu sebulan
dapat 1 juta. Berarti nggak kasih 100 ribu? Oh masih enteng 100 ribu. Ntar 10 juta, 100 juta. Berarti nggak ya? Oh ya berarti nggak. Ntar dikasih bonus 100 juta. 10 juta mau ngasih, bisa dapat iPhone loh. Ya udah, terserah. Berarti nggak ngasih. Ya itu namanya giving, jadi berkat. Nah gitu, karena aku juga jadi aku setiap kali ke gereja, aku lagi di depan, aku liatin pendeta ngomong apa, ada pendeta ngomongnya masuk akal. Karena ini juga terhubungkan dengan ada satu leader di Indonesia, leader hebat. Dia ngomong gini, dia punya agent ini dapat closing. Dia coba role play, bagus role playnya, kayak pakainya bagus, semuanya oke. Dia bingung, akhirnya kita dapat hikmah. Kamu coba periksa hubunganmu dengan Tuhan. Dia mau gitu. Karena walaupun kamu kerja sekeras apapun dan kalau Tuhan dalam memberkati kamu gak akan dapat berkat. Akhirnya, kok gitu? Akhirnya aku pergi di gereja. Kok pas tebak ada pendeta yang singgung soal itu. Soal, jadi gini, manusia kan diciptakan berdosa. Ya, kamu laki-laki dikutuk, kamu kan kerja susah payah. Yang cewek akan susah melahirkan. Gimana kamu supaya tanah yang dikutuk Tuhan yang katamu kamu campur akan keras dan nangis bertebaga dan bisa curahin hujan, gimana caranya? Pertama, hormati orang tuamu. Orang tuamu sejajar apapun. Misalnya kamu merasa orang tuamu jahat, kamu harus hormati. Kalau nggak gitu ya, nggak ada berkat. Itu paling utama, hormati orang tuamu. Kedua, periksa hubunganmu dengan pasangan, suami istri, saudara-saudara. Karena kalau kamu ngomong cinta sama Tuhan, tapi Tuhan ngomong kamu sama saudaramu aja nggak cinta, yang kelihatan mata nggak cinta, tapi kamu cinta Tuhan yang kelihatan. Yang ketiga, taburlah, maka kamu akan mulai besar. Yang pemberian, kamu menjalin 3 prinsip itu, pasti ada berkat buat kamu. Ya itu yang jadi kadang-kadang orang ngomong, mereka kamu kok bisa dapat closing kayak gini? Ya aku cuma jalanin yang tadi itu aja sama yang ini dari potential. Ini aku jalan, jadi aku juga nggak tahu ya, mungkin pas itu Tuhan kasih lunakan hati aku juga nggak tahu. Paling nggak aku udah upgrade skill, upgrade juga hubungan dengan Islam kayak gitu, kayak gitu. Jadi namanya kita bekerja ya harus seimbang. Nah, terus aku juga cerita lagi soal rekrutan. Kenapa pada saat agent ini kita harus luar biasa? Karena pada saat agent ini kita dikasih kesempatan untuk menorehkan tinta emas. Apa itu prestasi kita? Ini akan berdampak pada saat kita UN. Contoh, kenapa aku ini mau berprestasi? Aku flashback, kenapa aku mau direkrut sama CR-nya? Aku lihat, gila orang ini hebat ya, prestasi banyak. Dia hebat. Aku juga mau rekrutanku ya kayak gitu juga, memandang aku hebat baru mau join. Ya sebenarnya kita bisa borrow strength leader, tapi aku percaya dampaknya akan luar biasa kalau kita punya strength sendiri. Aku pernah ketemu orang manajer bank, dia nanya kerja itu gimana? Aku jawab di Indonesia gini, mulai income, jatuhnya di income pasti. Jadi kamu berapa? Aku tanya dia. Dia ngomong ya income ini 15-20 dapat Pak. Untungnya pada saat itu income di Indonesia itu sudah melebihi dari 20 pada saat itu. Aku cerita, aku balik CPS ku, ini loh, aku pernah join income-ku 5 jutaan, pernah join. Terus apa yang terjadi? Percepatan income dari 5 ke 8, 8 ke 13, 13 ke 15 sampai melebihi income dia. Itu yang aku jual karena dia sudah ngomong income. Nah akhirnya apa? Gampang dilihat sih, orang ini kok hebat, gampang rekrut. Kalau kita punya income di bawah dia, memang kita bisa jual sistem. Tapi nyuruh orangnya dulu, ayo kamu kayak GoPay loh, dia itu masalahnya. Mau nggak dengerin aku? Karena dia sudah muncul, wah segan gini, dia harus kita hebat, dia pasti gampang lebih dulu. Nah, kalau kita punya prestasi luar biasa, yakin di UM ini kita yang jauh lebih gampang. Makanya kamu agent ini mati-matian
Kenapa aku mesti mati-matian kerja kayak gitu-gitu? Karena aku mau di UM pun aku gampang rekrut orang. Intinya cuma gitu kok. Aku di BSC kenapa? Jadi pas aku di BSC kan absen coba lihat dulu. Ya aku lihat EPI orang-orang. Berapa EPI-nya? Oh, jutaan aku lebih tinggi. Stop. Di kantorku juga gitu. Aku lihat berapa EPI yang tinggi agent di kantor ini. Skill. Ya itu target aku harus ngalahin. Karena kenapa? Aku mau di kantor ada fotoku dipajang top. Jadi kalau di kantor ada top agent Januari dipajang. Aku mau. Soalnya aku ambil orang, aku bisa tunjukin ini loh prestasiku. Supaya apa? Dia ini mau nurut sama aku, paling nggak gitu. Dia sudah segan sama aku. Itu aja. Supaya gampang kita atur. Jadi pasar agent kerjalah mati-matian. Karena agent ini istilahnya fondasi yang awal di bisnis ini. Kalau agent kita biasa-biasa aja, kita jadi UM nih, UM biasa-biasa aja. Kita punya dua hal yang kita punya dua hal yang kita lakukan, selling dan rekrut. Kenapa? Kita punya komisi belum ada. Sedangkan kita punya keluarga. Kalau kita nggak selling, matilah. Karena kenapa? UM ini setelah aku pikir posisi neraka. Iya. Karena kenapa? Bayangin, direct 1M cuma 5 juta per bulan. Dan naik SUM cukup 900 juta. Akhirnya apa? Anggap naik 1M. Ketambahan OR cuma 5 juta. Nah, terus apa yang dukung kita di UM ini? Ya, komisi kita di agent. Jadi kenapa juga aku bisa closing invest 500 juta ini? Karena gini, aku ini kan punya saudara, orang kaya. Mau tak rekrut, ya awal pikiranku, mana mau lah dia, orang kaya, mana mau, awal gitu. Akhirnya nggak pernah aku datangin. Tapi ada kontak BBM-nya. Aku kontak ganti, kontak BBM, punya prestasi A, B, C, D, punya. Di sisi speaker aku tampilin juga di kontak BBM. Dia akhirnya nyari aku, bro, bisa ke rumah nggak? Apa ini mulai asuransiku? Ke rumah tak rekrut, nggak bisa. Akhirnya rekrutlah, disuruh adiknya. Nah, tapi pas saat ke situ langsung ketemu sama papanya, langsung bahas 500 juta itu. Pas 500 juta, kalau pas ya posisinya kan sudah UM. Kalau misalnya komisi selling ini nggak nutupi, apa yang kau lakukan? Tak ambil 500 jutanya. Akhirnya apa? Gak jadi rekrut adiknya. Karena aku cuma belajar, jadi aku dulu berani ngasih 16 juta komisi per bulan buat aku. Ya, ini juga harus berani loh ngasih 5 juta ke rekrutanku. Karena ini papanya. Sampai aku ngambil, jadi pasti akan kecewa pasti. Dan aku juga belum tahu deh jadi apa enggak. Aku belum tahu jadi apa enggak. Tapi karena kenapa? Komisiku cukup untuk fondasi ini cukup untuk bayarin rumah tangga aku. Jadi aku mau rekrut gampang. Maksudnya gini, aku gak ada pilihan selain aku rekrut. Kalau aku mau rekrut ya rekrut, maksudnya lagi selling. Aku pernah ketemu jadi sama nasabah, ketika mengatakan aja, agentku telepon, aku yang saudaraku yang ini akhirnya punya waktu ntar malam. Apa yang aku lakukan? Aku batalin yang kedatangan nasabahku. Oh guys, aku hari ini aku lagi harus barengin agentku ketemu ini. Besok aja kok ya. Aku prioritaskan akhirnya agentku. Tapi belum tentu closing loh. Tapi itu aku lakuin karena agent kita boleh egois. Terus lakukan semaunya kita sendiri. Selling terus. Pasal ini aja kita dituntut tidak bisa egois. Dituntut lebih mementingkan kepentingan orang lain dengan kita. Tapi aku belajar ya sudah. Karena sharing kepentingan pribadiku dan pribadiku juga tercukupi, ya udah. Aku nomor 2 kan gampang. Yang aku nomor 1 kan ya itu tim itu sekarang. Nah, karena aku tahu agent komisinya besar jangka pendek, tim yang jangka panjang, kayak gitu sih. Nah jadi hal-hal kayak gitu yang pikir secara logika masuk akal itu aku jalanin. Ya itu aja sih.
dari saya. Sekian, terima kasih.